Ini. Baik teman-teman Lovers Mania, jadi di sini saya ingin menanyakan ke teman saya, mungkin dari teman-teman yang lama ngikutin sudah tahu dengan Mas Fanfan yang spesialis betina, yaitu membuat lopernya betina gitu Mas Fan ya. Itu tekniknya seperti ini. Jadi untuk lebih lanjut nanti saya ingin menanyakan tentang perawatan ataupun teknik-teknik di bermain loper betina. Durasi, maksimal durasi berapa menit Mas Fan? 4 menit. 4 menit. Baik, Mas Fan, ini saya terima kasih sekali untuk bocorannya. Mungkin nanti jenengan siap untuk memberikan, sama-sama belajar Mas Fan intinya. Insyaallah. Ngaten nggih, matur nuwun. Siap. Mania, jadi hari ini saya ingin mencari informasi tentang lovebird betina durasi, yaitu dengan Mas Fanfan. Mungkin dari teman-teman yang udah lama ngikutin sudah paham dengan dulu siapa Mas? Bayi tabung ya? Bayi tabung. Mas. Oke, bayi tabung. Setelah itu sekarang amunisinya berapa Mas Fan? Ya sedikit Mas, main veteran aja Mas. Ya konslet ada, veteran ada. Yang dulu itu Mas, yang belum sempat tak ambil itu, yang konsletan siapa? Yang warna pertama yang mangap itu, yang ya, paruh putih, terus yang paskun itu, yang paskun itu ya. Nah, baik Mas Fan, aku ingin tahu dari perawatan lovebird siapa Mas yang betina durasi itu Mas? PG Mas. PG. Lovebird PG ini kan waktu di gantangan hampir dari awal sampai akhir ya, itu kayaknya Mas Fan. Kalau untuk betina ini kan kadang-kadang kalau dalam proses penggacoran ataupun perawatan kan rata-rata dari teman-teman yang lovebird mania ini kan bisa Mas Fan, yaitu dengan full kerodong ataupun diablak satu ruangan. Iya. Kalau Mas Fan sendiri untuk perawatan awalnya seperti apa Mas? Saya di rumah udah nggak main full kerodongan Mas sekarang Mas. Cuma main yang ngendaliin birahi sama emosinya si betina factor itu sih Mas. Kalau ninggiin emosi ya saya pakai untulan, tapi untulan paut buat dibantai. Nah, buat dibantai, buat emosinya naik Mas. Kalau dulu kan zaman dulu kan pakai full krodong, tapi birahinya naik. Burung kadang bunyi, kadang enggak. Lah kan sekarang gimana caranya burung bisa bunyi terus di rumah dan di lapangan, bener Mas? Baik, Mas Fan, untuk perawatan dia diablak di satu ruangan awalnya ini, jenengan itu untuk proses mandinya sama jemur ataupun pakannya? Kalau pakan milet polos Mas, milet polos itu kalau udah keluar durasinya sama udah gacor. Kalau sebelumnya pasti pakan kenceng Mas, kalau belum gacor. Terus kalau proses mandinya sih mandi sendiri sih Mas. Kadang mandi malam, sak selone lah, sak selone. Berarti non jemur Mas? Non jemur sama sekali. Baik. Di ruangan itu kelihatan burung lain atau khusus dia sendiri Mas? Lihat karakternya Mas, kadang ada yang lihat burung terus dia nggak mau bunyi, kadang di ruangan sendiri bunyi, tapi kebanyakan Mas di ruangan sendiri. Ruangan sendiri. Nah, ini untuk PG loh Mas Fan. Kalau untuk PG, kalau untuk PG itu kelihatan burung banyak nggak apa-apa Mas. Yang awalnya? Nggak sama jumpernya. Oh, main jumper? Iya, main jumper Mas. Oh baik Mas Fan. Ini lebih menarik kalau tentang jumper. Mas Fan, kalau untuk pertamanya si PG ini di ruangan sendiri, berarti wis cuman berarti mandi sendiri tanpa jemur. Tanpa jemur. Kelihatan burung banyak awalnya Mas Fan. Kelihatan burung banyak. Emang awalnya kelihatan burung banyak. Oh gitu. Baik. Dengan awal durasi berapa Mas Fan? Si durasi PG? Dulu pertama kali itu 30 Mas. 30 detik. Kok dia bisa durasi ini panjang Mas Fan? Itu main umbaran Mas. Oh, main umbaran. Sangkar kotak itu saya sambung.
Saya sambung jadi 2 tuh mas, panjang gitu tuh mas. Udah diumbar gitu, terus disampahin, rawat hidup. Terus kok durasinya malah tambah panjang, 1 menit. Terus saya bawa lapangan keluar mas, 1 menit lebih. Baik Mas Wan. Ini kalau si PG di umbaran ini dia posisi sendiri mas? Dulu mas, dulu apa sekarang? Dulu mas, dari awal jenengan proses dari awal. awal itu masih sendiri mas, masih sendiri tapi kumpul burung banyak. Dia gacor, di sangkar kotak dia gacor. Tapi terus lama kelamaan dia kan di lapangan cuma kuat 1 sesi 2 sesi mas, karena dia terlalu gacor di rumah. Terus saya punya akal mas, saya kasih PAUD. Jadi dia sangkar kotak sama PAUD 2 apa 3, yang penting si PG bantai mas. Oh ngejar. Nah, ngajar. Nah, otomatis dia nggak mau gacor mas, di rumah nyimpan tenaga. Walaupun kelihatan burung banyak, nggak mau gacor. Yang penting nggak ngelihat jempernya. Kalau ngelihat jempernya, walaupun ada untul PAUD pasti gacor. Oh gitu mas. Baik. Berarti si PG ini awal-awalnya dia sendiri, kok jenengan langsung kepikiran untuk ngasih jemperan mas Wan? Iya, karena dimainke sendiri nggak mau mas. Itu kan istilahnya settingannya betina factor itu kan kalau ada tarungan di gantangan pasti bunyi kan mas, bener nggak? Bener. Nah, terus nggak ambil pusing tuh mas, cari jemper, cari lawan yang dia pasti bunyi, dia enggak. Semua orang kan pengen burung pasti bunyi di lapangan. Nggak mau pelongo-pelongo, orangnya di bawah juga ikut pelongo-pelongo toh mas, cuma garuk-garuk toh mas. Mas Wan, berarti ini maksudnya teknik ya Mas Wan ya. Mas Wan, setelah dia ada jemper nih si PG ini, untuk jemperannya tetap dijauhkan atau jadikan satu di kotak itu? Dijauhkan mas. Jauhkan kalau tetap. Di rumah ya, kalau bisa beda rumah. Gitu. Baik. Berarti si PG ini saya paham ini di sini dengan Mas Van ini harian di apa kayak diumbar dengan burung lain ya, biar dia keredam nggak bocornya mas, entah itu birahi entah itu emosi, yang penting lobet itu nggak bocor kan gitu ya, nyimpen tenaga terus ketemunya di gantangan pakai jemperan gitu ya. Tapi yang paling susah itu kadang-kadang nyari jemperannya mas Van, betul nggak? Ya benar mas. Untuk teknik awal dengan bermain jemper itu seperti apa mas? Apa proses tempel dulu? Bener, proses tempel dulu kan, setiap dulu tak cariin dia bosenan mas, dia bosenan kadang pernah bunyi, terus besoknya nggak mau bunyi, terus ini saya cari jantan yang birahinya pol mas dulunya mas. Sampai nyepah ya? Sampai nyepah tapi nggak bisa. Terus saya jadiin satu sama si PG ruci mas, ngerekel mas. Terus kawin, lah setelah dikawin kok burungnya malah keluar durasi mas, 3 menit lebih. Justru malah setelah dikawin. Nah, itu sampai sekarang ya untungnya itu jempernya itu kekunci udah 2 tahun. Oh gitu. Enggak ganti-ganti. Tapi setelah dia ngawin nggak ngedrop mas Wan? Hari itu ngedrop mas. Hari itu. Tapi besoknya durasinya keluar. Jadi setting lapangannya H-1 kawin mas. Oh malah dikawinin. H-1 kawin sekarang. Baik Mas Wan. Mas Wan, yang unik dari PG di lapangan ini apa Mas? Ritual dari PG. Soalnya saya pernah lihat jenengan untuk lobet apa PG ini kan harus ngebebek ya. Ngebebek dulu benar. Kalau ngebebek dia keluar durasinya mas. Dengan tekniknya sama seperti yang tadi mas. Iya, tak pegang jempernya masukin kandangnya. Si PG kan sange nanti mas. Bebek terus ya kayak gitulah. Itu kalau mau naik mas, kalau mau naik tuh mas, ya terus saya gituin, terus saya kerodong dia sampai bebek, nanti digantang sama jempernya der langsung mas. Oh gitu. Baik Mas Van, untuk jemper nih kadang-kadang kan kita nempel si player ini ke jantan ini biasanya narik sekali 2 kali ya. Kalau di si PG ini awal-awalnya apakah sering mas nariknya sering gitu, cocok atau enggaknya dengan jemperan itu? Sering mas. Awalnya tetap sering juga. Berarti memang paling susah itu nyari jemperannya itu mas. Bener mas.
kan sekarang yang main jumper kan banyak mas. Gara-gara ada Lobet Candi Putri itu kan mas. Kan sekarang main jumper. Kalau si PG itu udah 2 tahun mas jumperan mas sebenarnya mas. Tapi paling susah kalau event dong mas. Iya mas. Nyari nomor sampingan itu berapa mas? Kalau jenengan untuk ngatasi sampingan nih nomornya kan harus jumperan kan harus Ya. jejeran kan? Atau Bisa biasanya panitia ngusahain burung jejer mas. oh bisa. Bisa. Berarti kalau nggak bisa? Nggak bisa nggak main mas. Terus pelongo. Mas Wan selain PG ini yang durasi siapa Mas Wan? Ya ada mas bahan mas ada 2 menit terus ada konsultan juga. Tapi sekarang fokus PG mas. Karena yang masih enak jalan itu Mas Wan. Right. Mas Wan kalau untuk inti dari bermain lobet betina itu apa Mas? Apakah dengan mandinya atau dengan sistem ngajarnya atau harus ada jemberan? Menurut Mas Wan loh selama bermain betina ini. Intinya mas sabar. Ya bener sabar. Ya benar sabar. Kan tiap betina itu karakternya semua nggak sama mas. Kadang ada yang mau sendiri, kadang ada yang mau gini. Tinggal kita mas, kita inisiatif kita, kreatif kita. Burung ini kurangnya apa, pengennya emosi tinggi. Ya udah cariin untul paut buat diajak. Bener nggak mas? Terus burung ini sukanya sendiri, ya udah kasih ruangan sendiri tanpa ada gangguan apapun. Nah, terus yang penting intinya itu mas pahamilah karakternya. Oh gitu. Kalau untuk teman-teman yang mulai belajar lobet ini kan berarti yang perlu ibaratnya dipahami tentang perawatan awalnya tetap proses penggacoran dulu ya Mas Wan. Disendirikan dulu itu ya. Pakan tetap kencang dulu. Pakan kencang mas. Kalau Mas Wan masih bikin itu Mas, masih bikin pakan racik itu. Belum. Gitu. Apa Mas dulu Mas nama pakannya? Pakan sepur. Oh iya pakan sepur. Kenapa Mas? Mas. Dengan durasi. Baik teman-teman nanti bisa dikepoin dengan Mas Wan terutama dengan lobet PG ini katanya mau dijual murah dengan durasi. Durasi dari awal sampai akhir itu ya Mas Wan ya? Iya mas. Nah, kalau durasi bisa 4 menit 5 menit berarti ya? Iya mas. Gitu. Baik Mas Wan ini terima kasih sekali untuk pembelajarannya, informasinya dan terima kasih untuk jamunya pagi ini. Nggih, bener Mas Wan. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tim apa Mas? Jenengan tim apa Mas Wan? Tim Barber. Oh benar. Ya belum. Itu independen sendiri. Apa kadang gabung sana gabung sini ya, gitu. Ya ini sebenarnya ikut terapi teman-teman Daplok CS loh mas. Oh Daplok ya. Baik Mas Wan, atur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.